Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أحبتي في الله, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk sholat jamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang salah satu cabang dari ilmu adab yang dimana yang sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, bahwasanya adab yang selama ini kita pelajari tidak hanya sebatas adab dengan sesama manusia, tapi ada adab, yaitu adab yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang harus diperhatikan dalam kita beradab kepada Allah Azza wa Jal adalah meluruskan niat, karena niat tersebut memiliki urgensi atau kepentingan bagi ibadah kita. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa niat itu adalah gerakan hati. Tempatnya itu di hati. Niat adalah maksud atau tujuan yang diinginkan oleh seseorang untuk suatu perkara. Dan niat adalah amalan batin, jadi terletak pada hati, di batin. Jadi bukan dengan ucapan, bukan dengan pikiran, bukan dengan gerakan, tapi hati itu letaknya di batin. Dan si niat itu sangat menentukan kebaikan dunia dan akhirat bagi seseorang. Ahibati fillah, para jamaah rahimakumullah, kedudukan niat dalam agama Islam sangatlah mendasar, sehingga niat baik akan menghasilkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Bahkan niat baik yang belum dilaksana pun atau belum terlaksana sudah tercatat amal kebaikan. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat suatu kebaikan, dia berniat suatu kebaikan, ingin bersedekah,
saya keluar dari rumah ini ingin bersedekah. Lalu ketika di perjalanan, qadarullah, uang yang dia ingin gunakan untuk sedekah itu dia gunakan untuk keperluan yang lain, untuk belanja atau untuk yang lain, atau suatu yang darurat, dia tidak menjadi sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berniat suatu kebaikan dan belum melaksanakannya, maka tercatat baginya suatu kebaikan. Subhanallah. Walaupun dia belum melaksanakan kebaikan tersebut, walaupun dia belum mengamalkannya, tapi ketika dia sudah berniat, sudah berazam, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan baginya sebuah kebaikan walaupun itu belum terlaksana. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia itu terbagi menjadi 4 jenis. Manusia, kata Rasulullah SAW, terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan kepadanya ilmu dan kekayaan harta. Dia dapat ilmu akhirat dan dia mendapatkan harta, dan dia mengamalkan ilmu dan hartanya. Dia mengamalkan dan dia beramal dengan ilmu dan hartanya. Ini subhanallah, dia komplit, dapat ilmu agama dan memiliki harta, dan dia berbuat baik dengan ilmu agamanya dan berbuat baik dengan hartanya. Ini adalah jenis orang yang pertama, kata Rasulullah. Lalu ada jenis yang kedua, kata Rasulullah. Seseorang diberikan ilmu. Dia diberikan ilmu agama, dan tidak diberikan kekayaan. Dan mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku seperti ilmu yang diberikan kepada fulan atau seseorang, dan kaya harta seperti fulan, niscaya aku lakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dia diberikan ilmu, namun dia tidak diberikan harta. Namun dalam hati dia terbesit, ya Allah, seandainya saya diberikan harta seperti fulan, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu ada jenis orang yang ketiga, kata Rasulullah SAW. Seseorang yang diberikan kekayaan harta, namun tidak diberikan ilmu agama. Maka di kehidupannya tidak baik, penuh dengan dosa sebab hartanya. Dia sibuk mengumpulkan harta, namun dia melupakan namanya ilmu, sehingga dia terbinasa oleh hartanya. Dia lebih mendahulukan harta dan melupakan ilmu, sehingga harta tersebut menjadi sebab dia dalam sebuah kebinasaan. Ini adalah jenis orang yang ketiga. Dan ada jenis orang keempat, kata Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan kekayaan. Jadi dia qadarullah, belum ada kesempatan untuk menuntut ilmu, dan dia juga belum memiliki rizki yang berlebih. Dua-duanya tidak ada. Namun dia mengatakan, seandainya aku diberikan seperti dia, seandainya aku diberikan seperti dia. Ini orang yang ketiga tadi. Seandainya aku diberikan harta sebagaimana orang yang ketiga, ini orang yang melalaikan itu, maka aku akan melakukan sebagaimana dia lakukan. Dia sudah tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, sudah begitu niatnya buruk lagi.
Ya Allah, seandainya saya punya harta yang lebih, wah saya akan melakukan hal-hal buruk, saya akan melakukan ini, sebagaimana yang dia lakukan orang yang tidak berilmu tadi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka balasan azabnya keduanya sama. Balasan azabnya keduanya sama, seperti orang yang ketiga. Yaitu apa yang orang ketiga? Dia memiliki harta namun tidak memiliki ilmu. Sehingga apa? Dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hartanya. Dan orang yang keempat tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu. Sehingga namun dalam hatinya terbesit, dalam niatnya terbesit. Seandainya saya memiliki harta, maka saya akan gunakan harta ini untuk bermaksiat misalnya. Untuk ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasan azabnya keduanya sama. Wal iyadzu billah. Lalu di hadis yang lain yang menerangkan tentang niat, atau hati adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini adalah hadis yang dimana itu adalah perkataan Allah. Lalu yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim? Hadis qudsi yang mengucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Muhammad. Perbedaan yang paling menonjol adalah hadis qudsi muta'abbad bitilawatihi, ghairu muta'abbad bitilawatihi. Ketika kita membaca hadis qudsi itu tidak terhitung pahala sebagaimana terhitung pahalanya ketika kita sedang mengaji. Mengaji adalah kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Sedangkan kita membaca hadis qudsi tidak dihitung sebagaimana Al-Quranul Karim. Dalam satu hadis, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza arada 'abdi an ya'mal sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malha." Wahai malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku hendak melakukan keburukan, maka janganlah catat hingga dia melakukannya. Di rumah udah siap-siap, saya keluar ini akan mencuri, sudah niat betul, sudah siap prepare, udah siap linggis, siap rumahnya udah tahu targetnya, siap berangkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan catat keburukan bagi orang ini sampai dia melakukannya. Dan apabila dia melakukannya, fa in amilaha faktubuha. Jikalau dia melakukannya, maka tulislah sesuai perbuatannya. Dia mencuri 10 juta, catat keburukan 10 juta itu. Dia membegal, catat keburukan begal itu. Sesuai dengan perbuatannya, jangan dilebihkan. Jangan dilipat gandakan dosa dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia meninggalkannya karena aku, dia nggak jadi mencuri, dia nggak jadi membegal, maka catatlah satu kebaikan baginya. Dengan dia tidak melakukan sebuah amal keburukan itu, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wa in arada an ya'mal hasanatun falam ya'malha. Dan jikalau ada seorang hamba yang berniat, yang menginginkan hendak berbuat kebaikan,
Dari rumah sudah siap-siap ingin sholat jamaah. Dari rumah sudah siap-siap ingin bersedekah. Dari rumah sudah siap-siap ingin silaturahim. Dari rumah sudah siap-siap ingin berbuat kebaikan. Walam ya'malha. Qaddarullah wa masya'a fa'al. Kebaikan itu belum terlaksana. Lam ya'malha, dia belum kerjakan. Ya. Faktubuha lahu hasanatun. Maka berikanlah dia satu kebaikan. Fa in amilha faktubuha bi asyri amsalihha. Dan jikalau dia melakukannya, maka berikanlah 10 kali lipat ganjarannya. Ila sab'i mi'atin, sampai kepada 700 kebaikan. Subhanallah. Kebalikan dari niat kebaikan, berarti kebalikan daripada niat keburukan. Niat buruk seorang hamba, itu tidak akan tercatat keburukan di hadapan Allah sampai dia melakukannya. Dan dosanya pun sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berbeda dengan niat baik. Niat baik ketika dia belum melakukannya, belum dia melakukannya, qadarullah ada suatu masalah misalnya, atau belum terjadi tapi sudah niat dari rumah, maka dia sudah dituliskan baginya satu kebaikan. Dan jikalau dia melakukan ibadah yang sebagaimana dia niatkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikan satu kebaikan itu dikali lipatkan ke 10 sampai ke 700 ya. Sampai ke 700 ya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan masalah niat ya. Sebagaimana jikalau kita niatkan suatu hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan walaupun kita belum melakukannya. Ya, subhanallah. Ini adalah salah satu sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga kita itu harus banyak-banyak memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Jangan berniat keburukan. Niat aja baik. Walaupun belum bisa, belum ada, niat aja baik. Karena dengan niat itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kebaikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadis yang lain, dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi juga sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ya ibni Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, sibukkanlah dirimu untuk ibadah kepadaku. Buat sibuk ya. Buat sibuk dengan sholat, buat sibuk dengan sedekah, buat sibuk dengan ibadah, buat sibuk dengan hal-hal kebaikan. Amla sadraka ghina, maka niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Walaupun dengan kesibukan dia dengan kesibukan dia dengan ibadah itu tidak memiliki kekayaan harta duniawi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhi dadamu, sadruka ghinan, sebuah kekayaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan. Dan aku lenyapkan kefakiran darimu, dan jika tidak kamu lakukan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Jadi kalau kita, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menyibukkan diri kita dengan ibadah,
maka hati kita akan dipenuhi dengan kesibukan yang lain, kata Allah. Dan tidaklah akan hilang kefakiran darimu, dan aku tidak akan menghilangkan kefakiran itu darimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa menyimpulkan dari beberapa hadis yang terbaca tadi, segala sesuatu itu akan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya syariatkan secara khusus, atau ibadah lainnya secara umum, termasuk mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal itu bisa bernilai ibadah, Pak. Mencari nafkah yang halal itu bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita niatkan memenuhi kebutuhan hidup, makan atau minum, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, atau untuk menunjang ibadah khusus seperti sholat, zakat. Jadi dengan ibadah, dengan kita mencari rezeki itu, semoga rezeki ini bisa menunjang ibadah saya, bisa naik haji, mengumpulkan uang. Mencari rezeki itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hal itu kembali kepada niatnya. Maka niat adalah gerakan hati. Dari hati, gerakan hati. Tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Jadi kita harus fokuskan, niat itu adalah keinginan hati yang hendak kita capai. Tempatnya di hati dan tidak perlu dilafazkan melalui lisan. Berikut ini sedikit kita ketahui arti niat dan ikhlas. Menurut penjelasan ulama, banyak disebutkan bahwa ikhlas disebut juga dengan lafaz niat. Jadi kadang para ulama menyebutkan ikhlas itu adalah niat. Walaupun lafaznya berbeda, itu seperti sama, ikhlas dan niat. Maka kita akan sambungkan judul materi kita, yaitu luruskan niat, luruskan ikhlasan dengan luruskan niat. Yaitu bahwa niat merupakan tempatnya ikhlas. Niat merupakan, catat, niat merupakan tempatnya ikhlas. Jikalau niat kita baik, maka disitulah ikhlas. Jadi kita sering bertanya, gimana sih ikhlas? Apakah definisi ikhlas? Ikhlas dan niat itu satu laras. Selaras. Selama niat dia baik, niat dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat dia karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ikhlas. Itu adalah ikhlas. Maka niat menurut para fuqaha mendeskripsikan, mengartikan bahwa tamyizul ibadat anil adat. Maka niat itu adalah pembeda antara berbagai bentuk ibadah dan adat atau kegiatan. Jangan salah, gerakannya ibadah itu bisa tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena niat. Dia melakukan, dia bersedekah biar dia dipilih, bernilai ibadah di mata Allah. Dia sholat biar dia dikatakan sebagai ahli ibadah. Apakah dikatakan ahli ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bisa jadi suatu hal bukan gerakan ibadah, secara khusus sebuah kebiasaan, namun dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat luar biasa sekali jikalau niat itu bisa salah, ibadah pun bukan ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jikalau niat dia baik, hati dia ikhlas, hal apapun yang dia lakukan itu adalah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Zaman sekarang masa medsos ya. Mau ngasih fakir miskin nasi kotak aja perlu disuting, upload Facebook, Instagram story, lagi tahajud, subhanallahil azim. Dia niatkan untuk ibadah. Dia niatkan bukan untuk ibadah, tapi agar dilihat oleh orang, riya. Makanya ada juga sekarang jamaah umrah, subhanallah, baru sampai foto di depan, subhanallah. Itulah ibadah umrah. Itu adalah dhuyufur rahman, tamu Allah. Jangan sampai kita sibukkan hati kita untuk hal selain Allah. Kurangi selfie, kurangi foto-foto. Baru sampai subhanallah jamaah Indonesia sampai dapat kritikan dari Syekh di Arab Saudi. Sibuk foto. Baru sampai pohon kurma foto, masya Allah, ini kurma, makan kurma, monggo lur, gitu ya. Pembeda, kata ulama, pembeda antara berbagai bentuk ibadah dan adat atau kegiatan itu adalah niat, kata para ulama. Wa tamyizul ibadat an ba'dhiha bil ba'd, serta membedakan antara bentuk ibadah satu ibadah dengan satu ibadah yang lain. Antara misalnya puasa sunnah dengan puasa wajib, diniatkan sehari sebelumnya. Atau juga sholat zuhur, sholat asar. Jadi bagaimana jika hal tersebut terjadi? Tidak boleh kita merubah. Kalau misalnya sesuatu yang wajib, kata para ulama, sesuatu yang wajib tidak boleh merubahnya di pertengahan ibadah. Berbeda dengan sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah itu bisa berubah ketika sudah dikegiat. Maksudnya gimana? Kita ingin berpuasa. Kita tidak ingin berpuasa sebelumnya. Qadarullah pada paginya kita belum makan, belum sarapan. Dan kita niat puasa, itu boleh. Itu puasa sunnah. Namun puasa wajib nggak boleh. Pagi pengen makan, nggak ada makanan. Siang belum makan, akhirnya kita, saya kan ada utang puasa kemarin Ramadan, sahur aja sekarang, nggak boleh. Suatu ibadah yang wajib harus pada awal sebelum niat. Sebagaimana kita kalau misalnya sedang sholat. Bisa batal sholat itu kalau misalnya kita niatkannya salah. Ternyata salah lihat waktu, kita niatnya sholat maghrib misalnya. Kita sholat ternyata niatnya salah. Saya ternyata niatnya bisa batal sholatnya. Maka dari itu membedakan bentuk ibadah dengan suatu ibadah yang lain. Maksudnya adalah seperti membedakan antara mandi dengan kebersihan atau mandi janabah. Mandi janabah dengan mandi biasa itu harus dibedakan dengan niat. Harus dibedakan dengan niat. Salat asar dengan salat zuhur harus dibedakan dengan niat. Semua tercatat sesuai dengan niatnya. Maka niat tidak masuk kepada suatu bentuk ibadah, namun terbetiknya niat dan keinginan yang membedakan maksud atau tujuan amal perbuatan, apakah itu untuk Allah semata atau untuk yang lainnya. Niat itu tidak terhitung ibadah, tapi niat itu atau keinginan itu yang membedakan tujuan daripada ibadah itu sendiri. Dia bukan termasuk dari ibadah, tapi dia termasuk dari hal yang membedakan ibadah itu, apakah itu untuk Allah atau bukan untuk Allah. Jadi niat ini bukan ibadah. Niat ini adalah pembeda ibadah. Saya sudah sedekah. Sedekah ini bisa berjadi tidak bernilai ibadah ketika niat kita bukan karena Allah. Saya berniat umrah. Bisa jadi umrah dia habis pahalanya karena riya. Alhamdulillah, saya bisa doa di depan Ka'bah. Saya orang yang terpilih, bisa umroh, punya rezeki lebih. Terkikis.
ingin pujian manusia. Kalau kita ngikutin pujian manusia, ayuhal ikhwah, jamaah sekalian, itu tidak akan ada habisnya. Sebagaimana para ulama menyebutkan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah capaian yang tidak akan pernah tercapai. Kadang kita ini baik sama orang, baik, kita kasih dia, kita baikin dia, kita nggak pernah jahat sama dia. Dia nggak suka sama kita. Entah kenapa nggak tahu, dia nggak suka aja sama kita. Tapi ada seseorang yang lain, dia buruk ke kita. Kita buruk ke dia. Kita nggak pernah bantu ke dia. Tapi dia tetap ngefans sama kita. Nggak bisa ditebak ridho manusia itu. Makanya tidak ada gunanya kalau kita itu mau berbuat baik di depan manusia. Kita sholat baik-baik di depan dia. Belum tentu dia suka sama kita. Jangankan kita bisa menebak ridha manusia. Allah pun kadang ketika sedang mendengar azan, apakah semuanya datang ke masjid? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa ditebak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mau kita apakan, mau kita gimana kan, enggak suka ya enggak suka manusia itu. Makanya apa? Jikalau kita riya, kenapa Islam ini sampai menjadikan riya ini sebagai syirik kecil, ya. Karena Allah ini ingin melekkan kita bahwasanya yang namanya riya, yang namanya tidak ikhlas, itu betul-betul tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Jikalau kita tersibukkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Allah tidak akan mendapatkan nilai pahala dan juga tidak akan mendapatkan nilai kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhlas, ya sekarang spesifik ke ikhlasnya. Dalam ibadah sangat berkaitan dengan kejujuran. Ya. Jadi tadi niat itu sama dengan ikhlas, nggih. Niat ikhlas itu selaras. Dan ikhlas itu sangat berkaitan dengan siddiq atau sidqu kata para ulama. Kejujuran adalah dua hal yang berdekatan dalam satu arti. Ya. Jujur dan ikhlas itu dua kalimat dalam satu arti. Namun ada perbedaannya. Ya, jujur dengan ikhlas itu sama tapi berbeda kata para ulama. Yang pertama adalah kejujuran atau kebenaran adalah sebuah pokok pertama dan ikhlas adalah cabangnya. Jadi kejujuran dulu baru ikhlas datang mengikuti. Bukan jujur dulu baru kebenaran. Jangan dibalik. Kebenaran dulu baru keikhlasan. Jangan kita kebalik. Ikhlas dulu baru kita kebenaran. Gak boleh. Kita harus dahulukan dulu agama kita. Kita harus dahulukan dulu kebenaran. Itu akan mengikuti dengan adanya ikhlas. Itu kata para ulama. Lalu yang kedua, ikhlas tidak akan terjadi melainkan setelah masuknya dalam amal perbuatan. Sedangkan kejujuran atau kebenaran harus ada sebelum masuknya ikhlas. Jadi keikhlasan itu tidak akan terjadi melainkan setelah masuknya dalam amal perbuatan. Sedangkan as-sidqu sebelum masuknya ikhlas. Jadi bagaimana? Ikhlas itu tidak akan terjadi melainkan kita sudah mengamalkannya. Jadi nggak ada bilang aku ikhlas sebelum diamalkan, itu enggak. Ikhlas itu terjadi setelah mengamalkannya. Adapun kejujuran as-sidqu sebelum masuknya ikhlas. Sebelum masuknya ikhlas.
Nah, maka dari itu ahibati fillah azzakumullah, ya, kita melihat bahwa ikhlas itu, ya, kalau kita rincikan, ya, ya, itu panjang ya para ulama merincikan tentang keikhlasan. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya, ya, seseorang yang tidak ikhlas itu sulit sekali membedakan antara dia itu ikhlas atau tidak. Ya. Karena secara bahasa sendiri ya, ikhlas itu berarti apa? Ikhlas. Ikhlas ini sebenarnya bahasa apa sih? Ada yang tahu? Ikhlas itu sebenarnya bahasa Arab yang diserap. Ya. Kita kan di Indonesia ini bahasa serapannya banyak ya, dari 3 bahasa kalau tidak salah. Ada dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris, sekolah kan school, ya. Dan banyak juga kalimat-kalimat kita ini terserap dari bahasa Arab. Ada tesis kalau nggak salah, ada yang menulis bahwa ada berapa ratus kalimat itu terserap dari bahasa Arab. Seperti hewan itu dari bahasa Arab, hayawan. Ya. Dan ikhlas ini dari bahasa Arab. Akhlasa yukhlisu khalas, ikhlas, yang berarti sesuatu yang murni. Ya. Jadi seseorang yang bilang itu ikhlas, saya ikhlas, itu murni, berarti murni. Ya. Ya, untuk membedakan ya berarti saya ini murni. Misalnya saya ini ikhlas karena membantu kamu, ya murni. Membantu kamu, tidak ingin ada apa ya? Ada timbal balik yang lain. Saya ini ikhlas karena Allah, ya murni karena Allah. Bukan karena pujian orang lain, bukan karena ingin mendapatkan suatu hal yang lain. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, qala rabbi bima aghwaytani la aziyanna lahum fil ardi wa la aghwaynahu ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis itu berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, kata iblis. Aku akan menjadikan sebuah kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali bagi hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Jadi iblis tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas, yang dimana iblis akan merubah sebuah kebaikan itu, sebuah keburukan, sebuah kekejian itu terasa indah. Namun ini tidak berlaku bagi orang-orang ikhlas. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini karena sudah masuk waktu azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.